Bertemu kembali para siswa SMA MA, baik kelas yang sekarang mau duduk di kelas 10 atau kelas 11, naik ke kelas 11, dan kelas 12 yang masih akan menghadapi ujian mandiri ya, kalau akan mengikuti ujian mandiri, baik di Gajah Mada, di Universitas Diponegoro, dan ujian-ujian mandiri tempat lainnya. Ya, semoga apa yang kita bahas tentang UTBK Fisika 2022 ini bisa dipakai sebagai referensi ya. Oke, ada beberapa soal, kita lihat saja. Ini nomor 4 ini bahan kelas 10 ya. Tumbukan dua dimensi. Ya, yang nomor 5 ini adalah bahan kelas 11 ya. Biasanya semester akhir kalau di kurikulum lama ya. Interferensi dua celayang. Acuan saya tetap menggunakan buku ini ya, karena kalau untuk seleksi buku ini sangat bagus ya. Ini untuk kelas 10 dan ini untuk yang kelas 11 ya. Jadi hampir semua soal yang ada di sini itu konsepnya sudah ada di buku ini. Ya, jadi contohnya ini ada tumbukan dua dimensi ya. Kalau Anda buka di halaman ini ada rangkuman ya. Di sini ada tumbukan dua dimensi. Ya, ini rangkumannya dalam bentuk peta pikiran. Di sini ada kita harus tinjau sumbu X saja. Jadi P1X ditambah P2X sama dengan P1X aksen tambah P2X aksen. Kemudian bisa juga ke sumbu Y saja. P1Y tambah P2Y, P1Y aksen tambah P2Y aksen. Itu kalau mau sederhana. Tapi kalau mau ditinjau jadi satu juga nggak ada masalah. Dengan menggunakan vektor satuan I dan J. Dan ini di sini banyak contoh soalnya ya. Misalnya yang kemarin ini tentang impuls dua dimensi. Ini ada di nomor 10. Ini sebetulnya soal UMPTN 92 ya. 20 tahun lebih sudah ya. Kemudian di sini juga ada tumbukan dua dimensi ini ya. Ini diambil dari soal ya, cuma di sini tembakannya saling tegak lurus. Ya, Anda bisa lihat ini nomor 34 pun begitu. Ini UMUGM 2010. Ya, tumbukan dua dimensi ya. Anda lihat ada vektor satuan I, ada vektor satuan J. Ya. Banyak lagi, ini contohnya ya. Ini adalah ujian nasional malah ya. Jadi di ujian nasional 2018 pun sudah keluar tumbukan dua dimensi ini ya. Seperti itu ya, dan nanti ada latihannya. Di latihan pun banyak. Kalau tadi dibahas ya, kalau ini latihan. Contohnya ini diambil dari ujian di Inggris ya. Jadi tumbukan malah ada 3 benda ini ya. Ini SBMPTN 2003 dan masih banyak lagi ya. Itu salah satu contoh ya. Jadi bagus dipakai referensi. Oke, kita akan kerjakan soal nomor 4 ini. Oke, tumbukan dua dimensi. Jadi soalnya seperti kemarin. Hanya kalau kemarin kan ini hanya satu arah ke timur. Sekarang dirubah sumbu X sumbu Y. Jadi M1 ini truk ke sana sudutnya 37 dan M2 ini adalah mobil ya. 1500 kg, 53 derajat. Ini kecepatannya besarnya 5, ini besarnya 20. Jika keduanya bertabrakan dan bergerak bersamaan. Setelah tumbukan dia bergerak bersamaan. Artinya bersatu. Maka besar kecepatan setelah bertabrakan. Nah, kalau kemarin yang ditarik impulsnya kan, impuls mobil. Ya, yang ini. Sekarang kecepatan setelah tabrakan. Ya, setelah dia bersatu. Dalam komponen arah sumbu X berapa dan dalam arah komponen sumbu Y berapa. Ya, jadi jawaban CDE nggak saya dapat, nggak ada masalah lah. Yang penting kita kerjakan. Oke, sesuai dengan teori tumbukan dua dimensi. Kalau teorinya begini. Kalau ini M1 membentuk sudut θ1 dengan V1, maka dia bisa kecepatan V1 ini bisa diuraikan atas V1XI ditambah V1YJ. X ini komponen X, nanti bisa didapat dari sin cos. Ya. Demikian juga dengan V2. Ya. Itu bisa kita tulis dalam bentuk komponen V2X dengan vektor satuan I tambah V2YJ. Kemudian kebetulan di sini dia bersatu. Jadi setelah tumbukan, kecepatannya sama. Kita anggap aja V aksen. Ya. Ini yang ditanyakan. Oke. Jadi kekekalan momentum tumbukan dua dimensi. Saya satukan aja ya. Nanti kita pisahkan I dan I, J dan J.
Tapi kita satukan aja. Jadi momentum sebelum tumbukan adalah M1 V1 vektor. Momentum sesudah tumbukan M1 V1 aksen. Di sini M2 V2 dan seterusnya. Nah, kalau dia bersatu, berarti kecepatan V1 aksen dan V2 aksen ini sama. Sehingga bisa kita satukan. Sehingga rumusnya hanya ini. Nah, sekarang kita buat soalnya ya. Ini teorinya. Sekarang kita buat soalnya. Yang M1 yang biru ini ya. Nah, seperti tadi kita harus cari V1 vektornya kan. Dalam V1XI ditambah V1YJ begini. Nah, untuk itu ini harus kita ini kalau kita dari sini kan jalannya kita jalan dulu ke sini. Nah, ini ke sana ke kanan plus berarti kan plus. Nah, V1X itu yang ini. Nah, ini. Dan Anda sudah tahu kan ini tegak lurus ini kalau kita gini. Ya. Ini adalah cos 37. Ya. Jadi cos 37, ya. 5 cos 37 plus ya I. Sudah. Kemudian dari sini kita mau ke sana kita naik. Nah, begini. Inilah V1Y. Dan karena dia ke atas plus. Ya, jadi plus ini. Nah, kalau ini cos ini pasti sin. Nah, kira-kira seperti ini V1-nya. Ya. Kalau kita hitung, maka cos 37 itu kan 0,8 ya. Jadi 0,8 kali 5. Ya. 0,8 kali 5. Berarti 4 ya. 4I ditambah 0, sin 37 0,6. 0,6 kali 5 3J. Nah, inilah V1-nya. Dalam bentuk vektor. Ya. Sekarang V2. Ya. Kalau Anda lihat V2, ini arah vektornya ke sini. Kita mulai dari sini ya, kita ke bawah. Ke bawah berarti min kan? Terus perhatikan sudutnya 53 ini. Ini ada di depan 53. Jadi ini sin. Ya. Jadi sama dengan ini, tak sama persis. V2 itu sama dengan V2XI ditambah V2YJ. Ya. Ya. Ini V2X kan, ini V2X. V2Y. V2X-nya ini, dari sini kita ke sini, berarti ke kiri. Min juga ya. Inilah V2X. Oke, dari situ Anda lihat bahwa V2X itu cos ya. V2-nya 20. Terus min ya, dua-duanya min. Jadi ini min 20 ya. Cos 53. I. V2Y-nya juga min ke bawah ya. Min 20 sin 53J. Oke. Cos 53 itu 0,6 ya. 0,6. Berarti ini min 12I. Ini 0,8 min 16J. Ah, inilah V2 itu. Kemudian sekarang kita akan gunakan hukum kekalan momentum ini kan. Jadi M1 kali V1 sebelum tumbukan, M2 kali V2 sesudah tumbukan. Itu akan sama dengan M1 tambah M2 V aksen. Nah, V aksennya ini nanti ditanya ya. Jadi nggak usah kita rubah menjadi X dan Y. Biarin aja V aksen. Ya, karena dia ditanya. M1 adalah 1500 ya kalau nggak salah ya. Ya ini, 7500. Jadi ini 7500 ya. Yang ini yang 1500. Nah, masanya. Jadi M1 itu 7500. Ini 7500 kali V1 ini. Ini, ini V1. 4I ditambah 3J. Ditambah M2. M2 yang ini, 1500. Kali V2. V2 ini barusan. Ya. Min 12I min 16J. Nah,
sama dengan M1 tambah M2. 7.500 tambah 1.500, 9.000 ya. V1, V aksen, nggak ada masalah. Oke. Ini dibagi 1.500, sisa 1, ini sisa 6. Ya. Ini sisa 5. Ya. Sekarang kita kalikan. 5 kali 4I, 20I. 5 kali 3J, 15J. Ya. Ditambah kurang 12I, kurang 16J. Sama dengan 6V aksen. Nah. Kemudian I digabung dengan I. 20 kurang 12 berarti 8I ya. 15J min 16J min J sama dengan 6V aksen. Sekarang kita jawab ya soalnya ya. Apa yang ditanya? Komponen arah sumbu X ya. Kecepatan pada komponen arah sumbu X. Berarti yang ini ya. Ya. Ini kan kalau kita hitung maka V aksen itu adalah dibagi 6 ya. Ini 8/6 I dikurang 1/6J. Ya. Ini adalah komponen X ini. Ya, karena I. Ini komponen J. Nah, jadi jawaban yang benar, ini kan tidak ada CDE-nya ya. Jadi jawaban yang benar adalah kecepatan pada komponen X. Ya, kalau misalnya ini adalah 8/6 atau 4/3. Kalau dijadikan desimal berarti 1,33 ya. M per S. Positif ya. Positif artinya ke arah sumbu X ya. Ke arah sumbu X positif. Sementara VY-nya itu min ya. Jadi di sini harusnya min ya kalau memang mau dinyatakan arahnya ya. Karena di sini kan ada dalam komponen arah. Berarti min 1/6. Ya, kalau didesimalkan ya min 1,10 ya. 10 tidak sampai 0, maksud saya. Ya. 10/6. 1 40 itu taruhlah 7. Nah, begini. Ya, jadi dia ke arah yen min. Ya, min itu ke arah yen min. Ya, ini jawabannya. Ya, di salah satu kalau nggak C, D, E. Ya, kebetulan jawabannya tidak ada. Soal yang dikirim ke saya hanya seperti ini. Ya, tapi jawabannya seperti ini ya. Kalau tidak salah hitung saya. Silakan dicek hitungan saya. Nomor 5 ini adalah soal tentang interferensi dua celah Young dan Anda harus melihat grafik nanti. Ya, ini adalah Y, ini adalah lambda. Jadi kalau kita baca percobaan interferensi Young digunakan berbagai cahaya monokromatik dengan dua variasi jarak layar ke celah. Jadi ada dua variasi ya, L1 dan L2. Jarak pola terang orde tertentu ya, dari pusat layar. Ya, jadi di gambar ini Anda lihat, nah ini dia ambil ini terang tertentu terhadap layar. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu, Y. Ya, jadi kalau kita pakai teori, Anda bisa baca di halaman 285 penuntun belajar ya. Jadi kalau Anda buka halaman 285 ini ada penuntun belajar, ini rangkuman rumusnya ya. Di sini ada tuh pita terang. Itu kalau kita ingin hitung pola terangnya adalah dy per L, ini rumusnya. dy per L sama dengan N kali lambda. Ini adalah pola terang dihitung terhadap pusat terang. Jadi ini. Ya. Jadi kalau kita mau dapat YN, maka YN sama dengan N lambda L per D. Ya, YN ini adalah pola terang ke N dari pusat terang. Kalau pusat terang N-nya 0. Kalau terang ke 1, diganti N-nya 1. Kalau terang kedua, diganti N-nya 2. Dan seterusnya. Ya. L adalah jarak dari celah ke layar. D kecil, jarak antara dua celah. Ya. Itu ya, jadi kalau Anda lihat, dan contoh soalnya banyak di sini ya. Contoh soalnya banyak. Oke, sekarang kita yang ditanya apa sebetulnya?
rasio L1 terhadap L2. Jadi L1 terhadap L2 yang ditanya. Gitu. Ya. Anda perhatikan ya, yang mana yang sama kan gitu ya. Pertama, jarak antar layar ini nggak dirubah ini. Ini tetap ini. Ini nggak dirubah ya. Karena alatnya sama. N-nya juga tetap. Untuk kedua percobaan, baik L1 dan L2, N-nya tetap. Karena di sini dia bilang jarak pola terang orde tertentu, jadi orde tertentu kan. Ya, jadi yang berubah itu adalah YN. Nah, ini dibaca di grafik ini ya. Ini Y. Kemudian L1 ini, L2 itu. Kemudian satu lagi lambda ya ini. Nah, yang ditanya perbandingan L. Oke, kalau begitu N sama D kita hilangkan saja. Ya, karena dia tidak berpengaruh. Maka kalau kita lihat di sini L itu apa? Y per L kan? L di sini adalah Y per lambda, sorry. Y per lambda. Nah, begini. Ya, jadi kalau ditanya L1 per L2, berarti Y1 sebanding ya. Y1 per Y2 kali berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Berarti lambda 2 per lambda 1. Nah, ini yang kita baca di grafik kan. Sekarang Anda lihat grafiknya ya. Ini L2, ini L1. Ya, Anda mulai dari L1. L1. Nah, lebih bagus kita ambil untuk lambda yang sama ya. Lambda yang sama. Ini kan lambda nih. Ini berarti sama kan? 5. Ya, kita baca aja di dua tempat ya. 1 5, satu lagi di 7,5 ini. Nah, 5 aja dulu kan. Berarti panjang gelombangnya sama ya, 5. Jadi panjang gelombangnya udah sama nih. Ya, ini 5. Saya dulu ya di sini aja ya. Ini 5, ini 5. Jadi bisa dicoret kan? Nah, untuk L1 kalau Anda lihat untuk L1 yang ini kan berarti saya harus ke sini. Nah, saya dapat berapa? 6. Jadi untuk L1 saya dapat lambdanya ya. Ini lambda kan? Ya, jadi untuk L1 itu dari bacaan ya. Untuk L1 dari bacaan saya ya, lambdanya itu 6. Lambda satunya 6. Untuk L2 lambda 2-nya berapa? Ini L2. Ya, kalau Anda lihat titiknya ini kan. Kalau ini sama, panjang gelombangnya sama, ya. Oh, sorry. Ini bukan panjang gelombang ya. Apa ini? Y, sorry, ini bukan panjang gelombang, Y. Ya, jadi untuk ini Y-nya 6. Y-nya ini. Ya, ini Y. Sorry, yang ini 6. Kalau yang ini berapa? 12. Nah, ini 12. Ya sudah, kita isi. Apa ini? Y1 ya, 6. Per Y2, 12. Ininya sama, saya ambil panjang gelombang yang sama. Ya, jadi hasilnya 1:2. Ya, jadi 1/2 ya hasilnya. Jawaban C. Nah, untuk meyakinkan kita, bisa juga kita ambil yang 7,5. Ya, bisa juga Anda ambil yang 7,5 ini. Ya, yang 7,5. Yang lambdanya 7,5 ya. Ini 10-7 ini loh. Meter ya. Anda ambil yang 7,5. Berarti yang ini kan? Nah, kalau Anda ambil, ini dibaca berapa ini? Ke kiri. 9 ya. Jadi untuk lambda 1 7,5 kita dapat Y1-nya 9,0 ya. Kemudian untuk yang L2 ini masih 7,5 kita dapatkan 18 ya. Ini untuk lambda 2 7,5 ya. Ini untuk L1, ini untuk L2.
Sehingga kalau kita masukkan lagi, ini apa? Y1 per Y2. Y1 per Y2. Berarti 9 per 18. Kali lambda 2 per lambda 1. Sama, kita ambil 7,5. Maka kita dapat juga 1/2. Nah, jadi sudah kita yakin ya, jawabannya 1/2. Ya, baik dibaca dari lambda 5,0 untuk L1 di sini, untuk L2 di sini, atau dibaca dari 7,5. Sebelumnya Anda bandingkan dulu kan, makanya ini saya tulis rumusnya kan. Ya, N tidak ada pengaruhnya karena ordernya sama. Lebar celah, jarak antara dua celah juga nggak ada. Sehingga kalau kita lihat di sini rumusnya kan, yang kita inginkan L, berarti Y per L. Jadi kalau mau bandingkan L1 per L2 ya, berbanding lurus dengan Y, Y1 per Y2. Berbanding terbalik dengan lambda, berarti lambda 2 per lambda 1. Ya, dibaca untuk lambda yang sama. Nah, ini ada lagi variasi soal yang hampir sama juga ya. Jadi ada agak berbeda dikit. Sama, percobaan interferensi yang juga. Ya. Lebar pola terang utama. Nah, ini yang diketahuinya lebar terang pola terang utama ya. Jadi kalau Anda lihat teorinya seperti ini. Kalau ini adalah bagian tengah-tengahnya 0, Anda sudah tahu ini akan terang utama. Kemudian nanti di sini gelap, di bagian atas gelap ke 1, di bagian bawah gelap ke 1 lagi. Jadi kalau Anda lihat lebar terang utama itu sama dengan jarak antar gelap ke 1 dan gelap ke 1 yang berdekatan. Ini yang kita sebut dengan delta Y. Jadi delta Y adalah jarak antar gelap yang berdekatan. Nah, jarak antar gelap yang berdekatan itu sama saja dengan jarak antar terang yang berdekatan. Jarak antar terang yang berdekatan. Ya, karena kita biasanya hafal hanya jarak antar terang. Atau kadang-kadang ada yang menyebut fringi terang. Jarak antara, jadi kalau disebut fringi terang itu maksudnya jarak antara terang yang berdekatan. Nah, kita sudah tahu bahwa jarak terang, tadi sudah ya, order tertentu terhadap terang pusat ini. Ya, itu adalah N lambda L per D. Jadi kalau saya ambil delta Y itu Y2 kurang Y1, karena dia harus berdekatan. Atau Y3 kurang Y2, boleh. Saya ambil Y2 kurang Y1 ya. Berarti kalau Y2 berarti kan 2 lambda L per D. Kurang Y1 lambda L per D. Saya dapatlah lambda L per D. Nah, itu artinya apa? Artinya lebar terang utama ini, atau disebut juga jarak antar terang, atau disebut juga fringi terang, itu dirumuskan oleh panjang gelombang kali jarak antara celah dan layar dibagi jarak antar dua celah. Ini rumusnya. Ya, lebar terang utama. Jadi ini ada juga di sini, ya. Di sini juga ada, ya. Di summary-nya dan ada contoh soalnya. Jadi soal ini sebetulnya sudah biasa, cuman sekarang bedanya hanya melihat grafik. Nah, sekarang kita lihat grafik, ya. Grafik ini sama dengan grafik ini. Yang ditanya apa? Jarak antar celah, ya. Jadi yang ditanya jarak antar celah. Berapa mikrometer? Ya. Nah, Anda dapat rumusnya delta Y adalah lambda L per D. Ya. Karena ini delta Y ya. Di sini disebutnya delta. Ini bisa dibaca. Jadi ini dibaca ini. Terus panjang gelombang ini juga dibaca. Nah, yang ditanya D. Jadi D sama dengan lambda L per delta Y. Ya. Ini dibaca di grafik, ini dibaca di grafik. L harus diketahui. Kalau nggak bisa dihitung. Ini. Jika layar pengamatan berada 3 meter dari celah. Jadi L-nya diketahui 3 meter. Ya. Tinggal kita baca. Ya. Nah, baca. Baca itu begini maksud saya. Kalau Anda ambil lambdanya ini berarti titik ini. Kalau Anda ambil lambdanya ini berarti titik ini. Ya. Coba saja salah satu. Misalnya saya kasih nama saja ini A ya. Ini B. Sekarang titik A. Berapa delta Y-nya? Ya. Ini delta Y ya. 6 ya. Delta Y-nya 6. Kali 10 min 3 ya. 10 min 3 meter. Oke, delta Y sudah saya baca. Sekarang lambdanya. Berapa lambdanya? Yang ini kan? Lambda itu yang ini. 5 kali ini kali ini.
kali 10 min 7. Gitu. 5 kali 10 min 7. Sistemnya meter. Nah sudah, masukkan ke sini. Maka didapatlah D tentu dalam meter nanti satuannya. Lambda ini 5 kali 10 min 7. L 3 per delta Y. 6 kali 10 min 3. Nah, kalau Anda hitung ini, lihat jawabannya. Ya, lihat aja jawabannya. Kita sebenarnya nggak perlu 10-10 ini. Ya, 5 kali 3, ini dengan ini coret ya, 2. 5 dibagi 2 itu 25. Pokoknya 2,5. Nah, kebetulan 2,5 hanya 1. Jadi pasti jawabnya E. Ya, walaupun ini mikrometer. Mikrometer ini kan hanya orde 10 min 6 kan ya. 1 mikrometer itu 10 min 6 meter. Jadi kalau Anda mau jawab cepat, ya cari aja angka pembedanya. 5 dibagi 2 pasti 2,5. 2,5 hanya ini, E. Jadi jawabnya E. Tidak perlu Anda hitung detail ya. Karena ngabisin waktu. Ingat waktu Anda 1,5 menit kurang. Ya. Ini pun banyak di Dawei ya. Dawei itu juga jilid 2 di sini ya. Jadi ini kebanyakan kelas 2 ya. Kecuali yang nomor pertama. Ya, di sini juga banyak ini. Gelombang transversal pada Dawei. Ya. Jadi secara teori seperti ini. Dawei atau senar seperti senar gitar Anda itu adalah sat padat. Ya. Maka harmonik ke-1 atau nada dasarnya, ya baca aja di buku ini ada teorinya, summary-nya. Itu biasanya disebut harmonik ke-1 itu F1. Kalau harmonik ke-2 F2, harmonik ke-3 F3. Nah, harmonik ke-1 itu disebut juga nada dasar. Nanti harmonik kedua, nada atas ke-1. Harmonik ketiga, nada atas kedua. Itu ya. Nah, itu rumusnya adalah V per 2L. V ini cepat rambat gelombang transversal pada Dawei. Ya, jadi bukan gelombang longitudinal. Ya. L itu panjang senarnya. Kemudian V ini untuk sat padat bisa dihitung dengan rumus. Kalau Anda punya gitar itu kan Anda suka tegang-tegangkan. Kalau senarnya kendor Anda tegangkan. Akar F per mu. F ini tegangan ya. Tapi satuannya Newton. Jadi tegangan di sini gaya tegangan maksudnya. Mu adalah massa per panjang. M per L. M adalah massa senar kilogram. L panjang senar. Jadi kalau kita kalikan ini F kali L per M. Ini rumusnya. Ya. Tegangan, panjang senar, massa senar. Nah. Senar itu harmoniknya ganjil genap. Jadi ada ganjil, ada genap. Yang F1 kan, F1 itu pasti. Ya. Kemudian udah itu ada F2. 2 kali F1. F3, 3 F2. Fn. Nah kalau Fn ya NF2. NF1. Ya. Kemudian seperti itu ya. Kalau disebut resonansi. Resonansi itu artinya dua sumber bunyi itu memiliki frekuensi yang sama. Nah, sekarang kita baca soalnya. Dawei 1 dan Dawei 2 dengan massa M1 dan M2. Jadi Dawei 1 massanya M1, Dawei 2 massanya M2. Serta tegangan T1 dan T2. Ya. Jadi tegangan Dawei ini T1, ini T2. Direntangkan sejajar dengan kedua ujungnya tetap. Kedua Dawei digetarkan. Resonansi terjadi jika Dawei 1 bergetar pada frekuensi harmonik ketiga. Jadi Dawei 1 ini F3. Dan Dawei 2 pada frekuensi harmonik 5. Berarti Dawei 2 ini F5. Berapakah rasio panjang Dawei 1 terhadap panjang Dawei 2? Sekarang kita buat soalnya. Yang ditanya L di sini ya. Nah, kita supaya ketemu L kita kuadratin aja kan. Kan V sama dengan akar F L per M. Oke, frekuensinya sama ya. Frekuensi di sini frekuensi harmonik 3, di sini frekuensi harmonik 5. Ini Dawei 1, ini Dawei 2. Ya. Nah, kemudian kita lihat rumus dari frekuensi harmonik 1 V per 2L ya. Berarti kalau F3 berarti 3 kali V per 2L. Ya. Untuk Dawei pertama. Oke. Dawei pertama gini aja ya. Di sini F5 berarti 5 kan gini rumusnya kan. Kalau F1 kalau Fn itu adalah NV per 2L. Nah, begini. Ya.
Jadi kalau F3, 3V per 2L. Tapi untuk kawat pertama ini F5, berarti 5V per 2L. 5V per 2L. Nah, tapi ini dawai kedua. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau bandingkan, dua ini hilang. Kan begitu. Kita masukkan aja ya. Ini artinya 3V1 per L1. Ya. Ini untuk 2, 5V2 per L2. Nah, yang ditanya adalah L1 per L2. Ya, jadi L1 per L2 sama dengan, ini kan silang nih. Nah, berarti kalau L2 di bawah, 3V1 di atas. L1 dengan 5V2, 5V2 di bawah. Oke, nah sekarang ini 3/5 kan. Nah, V1 ini, V itu akar FL per M. Ya, jadi ini kalau kita tulis begini, akar disamakan, disatukan kan. F kali L per M. Ini F1 L1 per M1, gitu kan ya. Per V2 F2 L2 per M2. Nah, seperti ini. Pernya di sini nih, per gedenya. Jadi sama dengan, kita lihat jawabannya ya. Nah, di sini masih ada L juga ya. Nanti kita kuadratin, nggak apa-apa. Jadi ini 3/5. Akar, disatukan dulu akarnya ya. Ini dibalikkan. Berarti ini F1 per F2 kali L1 per L2. Ya, jadi L dengan L. Ini nanti M2 per M1. Terbalik, hati-hati, ini M2 per M1. Oke, ini L1 per L2. Nah, tapi di sini masih ada juga L1 per L2. Ya. Berarti harus dikuadratkan kan? Berarti harus dikuadratkan supaya ini gabung dengan ini. Ini kalau kita kuadratkan kan L1 per L2 kuadrat. Ya enggak? Ini kalau kita kuadratkan 9/25. Ya. Ini kalau kita kuadratkan F1 per F2, F1 di sini T1 ya. Ini kalau kita kuadratkan tinggal T1 per T2. Ini kalau kita kuadratkan L1 per L2. Ini kalau kita kuadratkan M2 per M1. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang yang ditanyakan kan L1 per L2 ya. Yang ditanya L1 per L2. Nah, ini udah lihat ini. Ini L1 per L2 pangkat 1, ini L1 per... Berarti ini bisa hilang kan? Nah, sudah ketemu. Jadi hasilnya adalah 9/25. Ini 9/25 ya. Jadi ini tinggal ini. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Ini. Ya enggak? Oke. 9/25 kan? M2. M2 di atas. Ya toh? Betul ya? T1. M2 T1 betul. Bawahnya M1 T2. M1 T2. Jadi jawabnya A. Ya, yang ini salah, terbalik. Ya toh? Ya, harusnya M2 T1, ini malah M1 T2. Oke, mudah-mudahan bisa Anda pahami dengan baik ya. Jadi F3-nya sama dengan F5. Oke. Nah, ini juga pipa organa terbuka. Kalau tadi senar, ini pipa organa terbuka. Ada lagi pipa organa tertutup ya. Nah, pipa organa terbuka itu persis seperti dawai. Kenapa? Karena frekuensi dari nada dasarnya V per 2L. Cuman beda. Kalau tadi V ini cepat rambat gelombang transversal pada dawai saat padat. Kalau sekarang ini kan di pipa organa. Biasanya gas kan. Ini cepat rambat bunyi dalam medium. Mediumnya bisa gas. Nah, biasanya untuk medium cair atau gas, cepat rambat bunyi itu dirumuskan dengan akar B per rho. Untuk gas juga kadang-kadang ada yang pakai akar 3RT per M. Ya. Jadi bisa pakai rumus ini, bisa pakai rumus ini. Kebetulan di sini yang dikasihkan rumus ini. B itu modulus Bach. Satuannya seperti tekanan ya. Sama juga dengan tegangan, Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis. Ya. Massa jenis dari gas. Kalau udara, massa jenis udara. Kilogram per meter pangkat 3. Ya.
Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat pada halaman 287 penuntun belajar fisika 2 ya. Jadi ada di situ ya modulus bulk 287 itu. Nah, ini modulus bulk. Ya, kebetulan itu saya ambil soalnya dari Grey Physics Textbook. Jadi kalau siswa yang baca buku ini dia udah nggak kaget. Nah, kalau yang nggak pernah baca kaget dia gimana ngitung cepat rambatnya. Ya, karena ini biasanya nggak ada di referensi. Karena kebetulan di sini ada soalnya dan ada contohnya. Ya, jadi dengan mudah bisa kita hitung. Kemudian untuk pipa organa terbuka itu sama dengan senar. Ada harmonik ganjil, ada harmonik genap. Kalau pipa organa tertutup hanya harmonik ganjil. Kenapa? Karena F-nya V per 4L. Ya, oke. Jadi sama dengan tadi F2, 2F1, F3, 3F1. Kalau Fn, harmonik ke N, ya N kali F1. Ya, F1-nya rumusnya ini. Nah, gitu. Kalau resonansi berarti frekuensi dua sumber bunyi sama. Nah, kalau kita baca soal ini, hampir sama dengan soal tadi. Ya, memang soal yang mirip. Pipa organa terbuka 1 dan 2. Jadi ada pipa organa terbuka 1, ada pipa organa terbuka 2. Memiliki panjang L1 dan L2. Ya, jadi memiliki panjang L1 dan L2. Jadi ini ada panjangnya L1, ini ada L2 ini. L ini panjang pipa organa. Pipa 1 diletakkan dalam ruangan yang berisi gas dengan rapat massa ρ1, ya. Dan modulus bulk B1. Sedangkan pipa 2 diletakkan dalam ruangan yang berisi gas dengan rapat massa ρ2 dan modulus bulk B2. Pada pipa 1 dan 2 digetarkan garpu tala berturut-turut dengan frekuensi harmonik ketiga. Ya, jadi harmonik ketiga. Ini F3 berturut-turut berarti yang pertama F3, harmonik ketiga. Ya, dan ke N, berarti yang pipa organa terbuka yang N. Ya. Jika frekuensi bunyi di kedua pipa sama, jadi dia bilang frekuensinya sama. Biasanya dibilang resonansi, seperti soal tadi kan resonansi. Resonansi itu artinya frekuensinya. Tapi di sini langsung dia bilang frekuensi bunyi di kedua pipa sama. Gitu. Berapa Kn? Berapa nilai N ini? Ya, sama dengan tadi. Frekuensinya sama ya. Jadi F3 sama dengan Fn. Nah, gitu. Nah, F itu rumusnya apa? Tadi Fn. NV per 2L ya. Itu tadi rumusnya ya, yang ini. Ini kalau F1 kan. Kalau Fn dia kali N tuh, kali N kan. Oke. Jadi kalau F3 ini 3 V per 2L. 3V per 2L. Ini untuk pipa organa yang pertama. Yang ini N. Berarti N V per 2L. Untuk pipa organa yang kedua. Ya, ini pipa organa yang pertama. Ini pipa organa yang kedua. Yang ditanya N. Yang ini yang ditanya. Oke. 2 dengan 2 bisa dicoret lah ya. Oke. Baru kita masukkan rumus cepat rambat. Cepat rambat dalam medium gas itu dirumuskan dengan akar B per ρ. Nah, jadi V-nya akan saya ganti akar B per ρ. Ini 3 per L ya. Saya keluarkan 3 per L1. Ya. 3 per L1 ini, V-nya saya ganti ini, akar B1 per ρ1, gitu ya. Di sini nggak ada N, yang ada N kan, N kali V-nya, ya, N per L2, N per L2. Nah, baru, ya ini sudah keluarkan, baru V-nya dimasukkan, V2 ini, akar B2 per ρ2. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita lihat jawabannya, dalam akar. Karena yang ditanya N ya. Oke. Berarti N-nya kita taruh, ini kita pindahin ya. Artinya begini. N ini akan sama dengan sebelah kiri 3 per L1 akar B1 per ρ1 dibagi yang kanan. Yang kanan ini. Ya kan? Dibagi 1/L2 akar
B2 per rho 2. Nah, pelan-pelan aja, supaya nggak salah. Karena hampir jawabnya hampir mirip-mirip, ya. Kemudian kalau bagi itu artinya kali, tapi dibalik. Kalau 1/L2 berarti dikali L2 ini. Di sini dibalik juga. Rho 2 sebagai pembilang sekarang. Ya, rho 2 per B2. Nah, kalem kan? Kalau bagi kan berarti kalau kali dibalik. 1/L2 jadi L2. Ini tetap 3 per L1 akar B1 per rho 1. Nah, sekarang tinggal disatuin kan, kali dengan kali kan? Jadi ini 3L2 per L1. 3L2 per L1. Nah, jawaban yang mana? 3L2 per L1. Ya toh? Tersisa jawaban ini B. Ini salah. Atau D. Ya toh? Tinggal B atau D. Jadi kita lihat sekarang akarnya. Akar. Nah, B1 kali rho 2. Ya kan? B1 kali rho 2. Nah, B1 kali rho 2. Ah, jawabannya B. Ya. B1 kali rho 2. Apa ini? L2 kali rho 2. Salah. Ya. Udah jelas ya. Jadi nggak usah diterusin ya. Ini kita jawab aja nggak apa-apa. Ini rho 1 kali B2. Persis kan? Oke. Jadi begitu. Jadi konsep dasarnya saja. Jadi kalau belajar itu harus ngerti benar. Nah, makanya saya menulis buku ini tuh untuk supaya Anda di selama kelas 11 belajarlah dari buku ini, ya. Selain belajar dari buku pelajaran, ya. Sehingga Anda memahami dengan baik. Karena kita hanya bisa mahir kalau kita berlatih dengan keras dan sering dan berulang-ulang, ya. Mudah-mudahan video ini membantu untuk Anda menghadapi ujian-ujian yang akan Anda hadapi. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa terus mengikuti video pembelajaran kami, belajar berdasarkan konsep, ya, dengan efisien, ya, dengan efisien. Fokus pada tujuan Anda, saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.